coffee lovers, berbicara mengenai kopi memang tidak ada habisnya nih, di mana mengkonsumsi kopi menjadi gaya hidup masyarakat di Indonesia loh. Hal ini membuat kedai kopi di Indonesia tumbuh menjadi emerging bisnis yang menjanjikan. Nah, salah satunya yaitu seperti Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini didirikan oleh Edward Titanata, James Prananto, dan Cynthia Koroinisa pada tahun 2017. Kamu tahu gak sih bahwa Kopi Kenangan ini telah berstatus sebagai perusahaan food and beverage unicorn pertama di Asia Tenggara loh. Bagaimana nih pencapaian luar biasa bukan? Kamu pasti berpikir, strategi apa sih yang digunakan Kopi Kenangan dalam membangun brand awareness? Nah, jadi Kopi Kenangan ini memakai strategi marketing yang unik dimulai dengan melakukan perencanaan yang terdiri dari positioning, segmentation, targeting. Dalam hal ini, segmentasi Kopi Kenangan yang dilakukan dengan pemetaan pasar yang heterogen menjadi heterogen. Sementara untuk targeting Kopi Kenangan dapat dikelompokkan menjadi psikografis, demografis, dan perilaku. Untuk positioning berdasarkan analisis, terdapat 3 aspek yang membedakan Kopi Kenangan dengan kompetitornya. Seperti yang pertama ada referensi halal. Kopi Kenangan adalah salah satu kopi kenangan yang kekinian yang telah terdaftar di MUI di seluruh Indonesia. Yang kedua, Kopi Kenangan memakai mesin espresso yang baik asal Italia. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Gerai Kopi Kenangan bukanlah kedai kopi yang konvensional, melainkan perusahaan startup yang menjual kopi. Hal ini membuat Kopi Kenangan mendapatkan funding round berbagai investor di macam negara. Selanjutnya ada marketing mix pada Kopi Kenangan. Yang pertama dari segi produk. Kopi Kenangan menggunakan bahan-bahan yang high ingredients, 100% kopi, susu, dan gula aren. Selain itu, packaging pada Kopi Kenangan dibuat semenarik mungkin dengan logo love pada botol kemasan sehingga memiliki kesan yang estetik. Dari segi tempat, Kopi Kenangan memilih membuat outlet secara sederhana dan tidak terlalu besar. Tercatat, Kopi Kenangan telah membuka sebanyak 700 outlet di berbagai kota di Indonesia. Selain menggunakan konsep dine-in, Kopi Kenangan juga melakukan konsep Grab dan aplikasi online lainnya pada gerai kopinya, sehingga konsumen dapat memesan kopi hanya dengan aplikasi tanpa harus mengantri lagi. Selain itu, Kopi Kenangan juga melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan teknologi HiMate dari data konsumen yang berisi wilayah untuk mereka memesan kopi. Dengan hal ini, Kopi Kenangan dapat membuka gerai di wilayah berdasarkan HiMate yang paling tinggi. Teknologi ini membuat Kopi Kenangan melakukan pemasaran hampir spend on marketing budget. Yang ketiga dari segi harga. Kopi Kenangan sendiri berusaha menyesuaikan harga produknya dengan pendapatan rata-rata di Indonesia. Sebab Kopi Kenangan menargetkan pada segmen lower middle. Harga Kopi Kenangan sendiri dibanderol mulai dari harga 5.000 hingga 42.000, tergantung dengan jenis yang dipesannya. Yang keempat dari segi promosi. Kopi Kenangan memulai promosi dengan menggunakan metode word to match yang didukung adanya penanaman menu yang unik. Selain itu juga memanfaatkan penggunaan sosial media agar lebih efektif. Kopi Kenangan juga menggunakan pendekatan RACE, di mana strategi ini terdiri dari reach, art, convert, dan engine. Strategi yang pertama yaitu reach. Dalam hal ini, segmentasi pasar Kopi Kenangan menargetkan pada khalayak umur 17 tahun hingga 35 tahun yang tergolong dalam generasi milenial dan generasi Z. Oleh karena itu, pemasaran Kopi Kenangan dilakukan melalui digital teknologi berbasis media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, serta aplikasi Kopi Kenangan. Platform digital sosial media Kopi Kenangan yang paling banyak diminati audiens adalah Instagram. Kopi Kenangan juga memiliki bisnis intelligence yang dapat membuat segmentasi pelanggan secara dinamis. Untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, Kopi Kenangan juga memberikan bowling dari website lain yang tertuju langsung pada website resmi Kopi Kenangan, seperti penggunaan link Kopi Kenangan yang tercantum pada konten food blogger, selebgram, dan lain-lain.
Strategi yang kedua yaitu Arch dalam mendorong para konsumen untuk berkunjung ke situs web dan mengenalkan brand kopi kenangan melakukan komplain melalui sosial media dengan membuat iklan dan konten yang menarik berdasarkan riset yang dilakukan para audiens lebih tertarik dari dapur kenangan yang berisi mengenai kreasi masakan menggunakan kopi serta edukasi mengenai kualitas kopi kenangan. Hal ini sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan yaitu affordable with high quality coffee. Melalui konten ini, audiens menjadi lebih aware akan brand kopi kenangan dan menjadi lebih atraktif. Selain itu, untuk mempermudah targeting serta inbound marketing dalam menghasilkan lead kopi kenangan, menyediakan layanan chat di website yang dapat diakses melalui email dan WhatsApp, serta menyediakan link untuk mendownload aplikasi kopi kenangan dalam menarik pelanggan yang royal tercatat sebanyak 1.180.640 pengguna aplikasi kopi kenangan. Strategi yang ketiga yaitu convert. Untuk meningkatkan portofolio perusahaan, kopi kenangan bekerja sama dengan para key opinion leader dalam menarik minat konsumen kopi kenangan juga melakukan defisiensi dengan menggunakan metode electronic word to match yang dilakukan oleh interpersonal influence pada Telegram, sosial media, dan kopi kenangan juga melakukan partnership bersama dengan Gojek, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Hal ini memperluas pasar dan menargetkan calon konsumen baru. Kopi kenangan juga berupaya untuk berinovasi dengan menghasilkan produk-produk baru yang dapat menarik perhatian audiens, salah satunya yaitu produk bestseller. Dengan adanya strategi ini, kopi kenangan berhasil menjual 3 juta cup per bulannya dan grafik penjualan kopi kenangan per tahun terus meningkat. Kopi kenangan mencatat penjualan sebesar 2,2 juta US dollar atau sekitar 314 miliar rupiah. Strategi yang keempat yaitu engage. Dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, kopi kenangan melakukan bundling yang memberikan promo buy one get one pada produk bestseller. Hal ini memberikan impact yang lebih baik dari segi engagement, di mana para perilaku konsumen melakukan repeat orderan dan memberikan penilaian yang memuaskan terhadap produk yang diberikan. Kopi kenangan juga melakukan riset kepada konsumen untuk mencari tahu apa prediksi masyarakat tentang brandnya. Ternyata masyarakat sudah cukup aware akan produk kopi kenangan yang memiliki nama unik dan memiliki harga yang affordable. Berdasarkan data yang diperoleh, kopi kenangan menjadi salah satu brand top of mind. Para konsumen juga bangga memberikan feedback berupa rating sebagai bentuk kepuasan brand yang dirasakan konsumen. Selain itu, untuk membangun ikatan terhadap konsumen yang loyal, kopi kenangan memberikan stimulus promo seperti Shopee Online Deal dan juga promo bank lainnya dengan cashback hingga 50%. Kopi kenangan juga mengadakan event BTS X Idol dan membuat kuis berhadiah. Hal ini berhasil menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen, di mana para konsumen sangat aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan kopi kenangan. Berdasarkan strategi ini, banyak konsumen yang melakukan review terhadap produk kopi kenangan ini dengan membuat konten yang menarik yang bersifat persuasif. Oke baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa kopi kenangan menggunakan strategi marketing yang sangat efektif untuk mengembangkan bisnisnya dan membangun brand awareness. Mereka juga mengandalkan segmentasi pasar yang sangat luas dengan berfokus pada generasi Z dan generasi milenial, serta mengimplementasikan strategi marketing berbasis teknologi melalui penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kopi kenangan juga berhasil menjangkau audiens lebih luas dengan menawarkan produk yang berkualitas, harga terjangkau, dan promosi yang kreatif, serta memanfaatkan feedback konsumen dengan menciptakan jangka yang panjang dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Nah, salah satu contoh promosi kreatifnya bakal ada di iklan selanjutnya. Dibilang enak, ya asli enak. Kopi kenangan hanya untukmu. Kopi botolan yang asli enak. Kopi kenangan hanya untukmu. Memang asli, memang enak. Kopi kenangan ya asli enak. Kopi kenangan hanya untukmu. Oke,
jadi kopi terkenangan juga telah membuktikan bagaimana sebuah strategi pemasaran dapat membawa merek lokal menjadi fenomena yang besar. Nah, melalui pendekatan personal dengan slogan "Kopi Kenangan Hanya Untukmu", mereka berhasil menciptakan hubungan emosional dengan konsumen, menjadikan setiap cangkir kopi lebih dari sekedar minuman, tetapi bagian dari pengalaman yang unik. Nah, lalu menurut Anda, apa sih yang membuat strategi pemasaran kopi kenangan yang begitu efektif? Nah, saya Salsa. Saya ingin mendengar apa sih pendapat kalian, bagaimana pengalaman kalian juga terkait strategi pemasaran yang paling menarik dari merek favorit kalian, atau bagaimana kalian melihat pemasaran kopi kenangan menginspirasi bisnis lain. Tinggalkan komentar dan bagikan cerita kalian. See you, terima kasih sudah menonton.